sekali kita menemukan orang-orang yang memiliki belas kasih. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang dalam hidupnya merasa berkecukupan. Cari orang serakah banyak. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang kalau orang itu serakah. Tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi kalau masing-masing bersyukur dan merasa berkecukupan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan harta karun yang ketiga yang luar biasa adalah kerendahan hati. Makanya orang yang rendah hati, ya, cirinya sederhana. Biasanya sederhana dalam kata-kata, tetapi sangat luar biasa dalam tindakan. Itu ciri orang yang rendah hati. Biasanya kata-katanya sederhana saja, tapi tindakannya luar biasa. Bahkan sering sekali menggoncangkan dunia ya dengan tindakannya, walaupun kata-katanya biasa. Nah itulah sebetulnya ya harta karun yang luar biasa. Dan tiga itu menjadi sumber kebahagiaan. Saya belajar tradisi agama lain, mohon maaf ini agak menyimpang sedikit. Dalam tradisi agama lain ya, saya tidak menyebut nama agamanya, saya tidak menyebut nama keyakinannya supaya kita tidak bingung. Ada satu hal yang mengagumkan saya, yaitu tiga ajaran utama. Ajaran utama itu yang pertama adalah berdana, yang kedua adalah bersila, dan yang ketiga adalah bermeditasi. Jadi berdana, bersila, dan bermeditasi. Nah bersila yang dimaksud oleh saya tentu saja bukan bersila duduk seperti kalian. Bersila berarti menjalankan sila, menjalankan sebuah ajaran moral. Di Indonesia kita mengenal Pancasila. Pancasila itu sebetulnya adalah 5 dasar negara yang menjadi ageman. Yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan morality. Jadi morality itu adalah bahasa Inggrisnya, tapi bahasa kitanya sila itu bahasa Nusantara. Makanya kita punya pagar dalam berbangsa dan bernegara yang diikat dengan Pancasila. Yang namanya pagar tentu saja ada 2 pagar ya. Ada pagar hidup, ada pagar yang mati. Tapi ada juga pagar makan tanaman. Ini yang berbahaya. Pernah nggak dengar ada pagar makan tanaman? Jadi pagar makan tanaman itu kan biasanya dianalogikan dengan seseorang yang dipercaya untuk mengamankan sesuatu, malah dia sendiri sebetulnya ya yang mencuri. Itu namanya pagar makan tanaman. Yang namanya pagar itu kan pembatas. Nah kalau di kampung dulu saya diajarkan orang tua supaya bikin pagar hidup. Ya pagar hidup itu ya. Ya, bisa untuk obat, bisa lalaban, ya kan? Makanya kalau orang-orang di kampung itu bikin pagar itu dari singkong, tanaman singkong. Jadi ke bawah nanti akan ada betinya, ke atas akan ada pucuknya. Sehingga setiap hari itu selalu memberikan faedah. Dia sebagai pagar, yang kedua dia bisa memberi manfaat. Bukan sekedar perhiasan. Luar biasa ya. Makanya perhiasan yang luar biasa adalah pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dan pagar yang tidak pernah lapuk dimakan zaman adalah pagar akhlak sebetulnya. Pagar budi. Tapi kalau perhiasan-perhiasan yang lain ya biasanya lapuk dimakan zaman. Jangan lupa loh, yang namanya perhiasan yang digunakan manusia itu kan sebetulnya ada batas waktunya. Anak muda cantik, apalagi masih perawan gitu, didandangi, yuk dikasih bedak macam-macam, cantik, tambah cantik. Tapi sudah tua nenek-nenek dibedakin kayak gitu, malah jadi kayak kuntilanak. Betul nggak? Itu. Tapi ada satu perhiasan yang tidak pernah lapuk dimakan zaman, dan perhiasan itu yang bernama kebijaksanaan. Salah satunya perhiasan itu adalah yang tadi saya sebutkan yang 3 itu. Belas kasih itu perhiasan. Rasa berkecukupan itu perhiasan. Karena orang yang merasa berkecukupan berikutnya pasti akan murah hati. Orang kaya yang pelit itu karena tidak merasa berkecukupan. Makanya tidak mungkin murah hati. Murah hati itu hanya akan terjadi pada orang yang merasa berkecukupan. Dia sadar bahwa dia juga makan tidak bisa banyak. Dia sadar bahwa ketika usahanya menua, tidak mungkin hartanya bisa dinikmati sendiri. Dia sadar bahwa di balik titipan hartanya itu ada hak orang lain. Ketika dia merasa berkecukupan, muncul yang namanya murah hati. Ketika merasa dalam dirinya ada yang namanya belas kasih, muncul kekuatan dalam dirinya. Ketika dalam dirinya ada yang namanya kerendahan hati, muncul yang namanya kepemimpinan.
Orang-orang yang bergerak di dunia sosial, yang setiap hari itu memikirkan bagaimana menyelamatkan orang, membahagiakan orang, bahkan seluruh hidupnya buat orang lain, itu karena di dalam dirinya sudah ada kerendahan hati. Jadi apa sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan di awal kajian ini? Kenapa saya cerita tebu dan bambu? Tentu saja saya ingin menyampaikan pesan. Masa tidak ingin semakin tua semakin manis? Masa tidak ingin semakin tua semakin padat, berisi? Masa kita membiarkan proses menua kita dalam kekosongan, dalam kebingungan? Karena ada istilah tong kosong, nyaring bunyinya. Tidak ada orang bikin kohkol kalau kata orang kampung. Untuk memanggil orang lain, itu dengan bambu yang ada isinya. Selalu menggunakan bambu yang lebih besar lagi kosongnya. Betul? Sehingga ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ini semakin tua semakin nyaring bunyinya karena semakin kosong. Itu semakin bingung dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi tebu, tidak menjadi bambu. Dimanapun ditanam, tidak membuat tanah menjadi tandus, tetapi selalu membuat tanah semakin subur. Beda dengan bambu. Di mana bambu ditanam, pasti ya, sepeninggalnya bambu, maka tanah itu menjadi tandus. Kan ada orang yang bawanya begitu. Dimanapun dia tinggal, selalu membuat huru hara, selalu membuat destruktif, selalu membuat kehancuran, selalu menciptakan situasi yang tidak aman. Ada nggak orang kayak gitu? Ada apa banyak? Orang yang semacam ini datangnya pasti disesali, perginya pasti disyukuri. Jadi kalau kita itu ya dalam sebuah komunitas, datangnya disesali, perginya disyukuri, udah jelas ya. Jangan mikirin akhirat selamat, apalagi mikirin surga. Apalagi memimpikan surga. Stop memimpikan surga. Karena di dunia saja sudah tidak dibutuhkan banyak orang kok. Datangnya disesali, perginya justru disyukuri. Tapi kalau orang setipe tebu, datangnya pasti disyukuri, perginya disesali. Bahkan ketika dia meninggal, pasti ya ada ribuan orang yang merasa kehilangan dengan jasa-jasanya, merasa kehilangan dengan energinya, merasa kehilangan dengan cinta kasihnya, merasa kehilangan dengan keteladanannya. Atau paling tidak orang sedih lah ditinggalkan oleh dia. Jadi ilmu ma'rifat itu sering diterjemahkan sebagai ilmu mengenal. Nah, ma'rifat saja nggak ada artinya kalau tidak digandengkan. Begitu digandengkan dengan Allah, namanya jadi ma'rifatullah. Jelas, yang ingin dikenal adalah Allah. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu nggak punya arti apa-apa kalau belum digandengkan dengan objeknya. Begitu orang mengatakan ma'rifatullah, yang mau dikenal adalah Allah. Ma'rifatul Rasul, yang mau dikenal adalah Rasul. Ma'rifatul alam, yang mau dikenal adalah alam. Ma'rifatul nas, yang mau dikenal adalah diri. Tergantung kita mau memakrifati atau mengarafi ya, atau mengenali apa. Tergantung. Nah, makanya banyak orang yang salah paham. Begitu mengatakan ma'rifat, oh itu namanya ilmu mengenal Tuhan. Tidak, kalau belum digandengkan dengan objeknya. Kalau sudah digandengkan dengan objeknya jadi ma'rifatullah, berarti ilmu mengenal Tuhan. Jadi kata dasarnya sebetulnya adalah arafah. Arafah itu artinya adalah mengenal. Nah, kata arafah ini yang paling dasar saya temukan di sebuah diskusi. Jadi ada sebuah diskusi yang berbunyi seperti ini. Jadi hadis kursi itu hadis yang langsung dari Allah, tetapi diturunkan kepada para suci, para rasul. Nah, itu bukan dari mulutnya para rasul, langsung dari Allah. Maka nilainya hadis kursi itu mendekati nilainya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci. Sehingga kalau berbicara hadis kursi biasanya secara hukum memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar hadis yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman. Nah, ini kalau hadis kursi itu Allah berfirman, tapi kalau hadis biasa Rasulullah bersabda. Beda ya. Hadis kursi itu Allah berfirman. Nah, dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, firmannya seperti ini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa. Nah, ada kata arofa lagi di situ. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan.
Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, karena beliau ingin dikenal. Nah, kata ingin dalam bahasa hadis qudsi digunakan wa ahbabtu. Ahbab itu artinya cinta sebetulnya. Cinta itu rindu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan lebih dasar lagi, Allah menciptakan alam semesta ini karena rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal, bukan sekedar ingin. Rindu. Nah, beda rindu dengan ingin. Karena kata yang dipakai adalah wa ahbabtu. Rindu untuk dikenal. Jadi sekarang kita tahu bahwa alam semesta ini tercipta cuma satu tujuan, karena Allah ingin dikenal. Nah, dari semua bagian alam semesta ada namanya manusia. Berarti kalau begitu Allah menciptakan manusia pun satu tujuannya, karena dengan menciptakan manusia Allah ingin dikenal. Paham ya? Nah, sangat masuk akal. Karena apa? Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Sebagian dari ciptaannya Allah adalah manusia. Berarti manusia diliputi Allah enggak? Manusia diliputi Allah enggak? Nah, kalau manusia diliputi oleh Allah, berarti manusia ini bisa mengenal Allah karena dia meliputi manusia. Masuk akal? Masuk akal? Oke, lanjutkan. Kalau masuk akal. Makanya Allah ngasih warta di dalam kitab suci. Warta dari Allah dinyatakan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku qarib, aku dekat. Qarib itu bukan sekedar dekat, sangat dekat. Jadi aneh kalau ada orang ditanya, apa sih tujuan Anda beribadah? Selalu jawabannya itu tidak nyambung. Sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kelihatan kalimat itu seperti benar, padahal kalimat itu keliru dikaitkan dengan ayat tadi. Allah sudah sangat dekat kok. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah dekat. Paham? Makanya karena Allah sudah dekat, tidak perlu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah mengenalnya. Masa sedekat itu kita nggak kenal? Gitu harusnya. Ini perhatikan ya, kalau dengarkan ceramah saya, jangan ditelan mentah-mentah, kunyah-kunyah dulu. Kunyah-kunyah dulu sebelum ditelan. Jangan telan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah, kabeureyan. Ya, itu bahasa Inggrisnya kabeureyan. Kesedek, itu ya. Awas, hati-hati. Ilmunya bagus, makanannya bagus, kalau nggak ditelan, nggak dikunyah-kunyah, ditelan mentah-mentah, kesedek. Bahaya, itu bisa menimbulkan kematian. Makanya kunyah-kunyah dulu, ya, pelan-pelan ngajinya. Ini ngajinya dengan pendekatan saintifik. Jadi saya coba jelaskan logikanya, saya jelaskan ayatnya, kita pahami pelan-pelan, lalu kita bisa mengambil intisarinya. Perhatikan ya, kalau ngaji itu harus ada isi, dan harus jadi nutrisi. Awas. Ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah informasi baru. Buat apa? Tapi ngaji itu harus menangkap isi, dan isi itu harus jadi nutrisi. Bagi siapa? Terutama bagi jiwa kita. Harus jadi pengetahuan yang akan mencerahkan kita. Ulangi lagi. Jadi Allah meliputi seluruh ciptaannya, setuju? Bahkan Allah mengatakan, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku meliputi Anda semua. Karena kata-kata inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, itu dari Allah kepada kita. Jadi kalau mengatakan sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Awas. Yang tadi bahasa Allah, yang satu lagi bahasa kita. Jadi kalau Allah bilang Tuhanmu meliputi segala manusia, berarti kalau kita ingin bicara dari bahasa kita, Tuhanku meliputi segala manusia. Ingat, Tuhanku itu bukan hanya tinggal dalam diriku. Jadi Tuhanku itu meliputi semua tubuh. Kalau Tuhanku meliputi semua tubuh, berarti semua manusia di semesta ini adalah saudara. Awas, ngomongnya benar. Saudara berarti satu udara. Paham? Gitu aja nggak ngerti kadang-kadang. Kita ini saudara, bicaranya salah. Kita ini saudara. Kalau saudara berarti kita ini adalah satu tubuh.
Kalau kita satu tubuh, berarti kita ini harus tepa salira. Berarti kita ini harus bisa merasa sebelum terasa. Karena satu tubuh. Kalau kita sadar kita satu tubuh, gak mungkin saling menyakiti. Jadi kalau kita ini sadar bahwa kita satu tubuh, yang ada itu cuma satu. Ingin saling tolong menolong. Apa yang manusia lakukan di semesta ini? Bukan saling tolong menolong, malah saling tolong menyolong. Betul nggak? Nah, kapan manusia itu saling tolong menyolong? Apabila kesadaran bahwa kita satu tubuh hilang. Yang namanya saudara itu hanya dikaitkan dengan urusan darah. Ini adikku, ini kakakku, ini bapakku, ini ibuku, ini nenekku, kakekku, ini anakku, ini cucuku, hanya sekitar itu saja. Itu sudah keluar dari kata saudara. Kalau saudara, kita ini satu atmosfer. Saudara berarti kita ini satu bangsa, namanya bangsa dunia. Satu tanah air, namanya tanah air bumi. Satu bahasa, namanya bahasa cinta. Gak peduli orang Amerika, gak peduli orang Afrika, gak peduli orang Australia, gak peduli orang Arab. Semua yang ada di muka bumi ini berada di atmosfer yang sama. Berada di udara yang sama, berada di ruang kosong yang sama. Dan kita semua adalah saudara, satu udara. Paham? Pelan-pelan ngajinya. Kembali lagi, Allah mengatakan, aku meliputi seluruh ciptaanku. Jadi Allah meliputi kita, meliputi pohon, meliputi semuanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh dirinya. Bohong kalau ada orang mengatakan, di sini tempatnya keramat, di sini tempat kalau doa diijabah. Bohong. Pertanyaannya sederhana, adakah di semesta ini satu ruang yang tidak hadir Allah di sana? Tidak ada. Kalau begitu Anda mau berdoa dimanapun, Anda mau ibadah dimanapun, nggak masalah. Jangan tertipu. Pertanyaan saya, kenapa kalian suka gampang tertipu? Karena kalian hobi ditipu. Kenapa hobi ditipu? Karena kita ini bodoh. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Saya tidak bicara orang baik. Orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Betul apa tidak? Iya. Makanya orang bodoh dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar dikalahkan orang licik. Orang licik dikalahkan orang jahat. Jadi kalau kalian masih gampang ditipu, itu sebetulnya bukan salah orang. Salah kalian sendiri. Karena kalian kurang pintar. Alias, jadi bodoh itu bahasa Inggrisnya goblok. Saya bukan ngomong asal loh, itu bahasa Inggris. Goblok. Tahu go? Go itu pergi. Blok itu berarti terhambat. Ada blok. Goblok berarti gak pergi-pergi. Cicing wae. Gak mau kemana-mana. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh pikirannya sendiri. Karena merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling beriman, lalu tidak mau mendengar orang lain. Nah itu namanya goblok. Awas ya, ini gak kasar. Saya ngomong bahasa Inggris loh. Goblok. Saya bahasa Inggris loh. Awas ya, perhatikan. Makanya kalau dengar ceramah saya, mikir. Gak kasar kan? Iya. Nah orang-orang yang tidak mau belajar itu goblok. Blok ya, B-L-O-C-K. Awas, saya nggak ngomong kasar. Nggak boleh di tempat ini ngomong kasar. Orang yang merasa benar sendiri berarti goblok. Orang yang suka nyalah-nyalahkan orang berarti goblok. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paham? Biar pintar kalian itu. Ya? Iya. Makanya kalau mau jangan pakai blok. Go saja. Makanya sekarang ini ada go internasional, go public. Betul nggak? Semua kan go send,
GoFood. Iya, maju nggak? Maju. Yang nggak maju itu adalah goblok. Bahasa Inggris ini ngomong kursus bahasa Inggris dulu biar ngerti semua. Paham ya? Jadi karena Allah menyatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu, jadi tidak perlu lagi ada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa? Allah udah dekat. Jadi basa-basi yang sering kalian dengar itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, yang sering diucapkan oleh para calo dalam tanda kutip yang suka menawarkan ya kehidupan-kehidupan yang luar biasa, atau merayu-rayu untuk ngasih ini ngasih itu nanti katanya. Hati-hati tuh, calo itu nggak pernah pergi kemana-mana. Calo yang di Cicahem belum tentu tahu Garut. Walaupun dia bilang Garut, 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 belum tentu. Gua mana yang cari ke Garut. Namanya calo itu cuma nawarin aja, tapi dia belum pernah membuktikan dan mengalami. Namanya juga calo. Paham? Awas. Kalau belajar kebenaran jangan sama calo. Menawarkan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri belum membuktikan, calo. Menjanjikan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak bisa membuktikan janjinya, calo. Kalau gitu calo di mana tinggalnya? Banyak. Di mana-mana. Makanya para nabi, para rasul tidak pernah memberikan larangan, tidak pernah memberikan perintah. Tetapi mereka itu hanya memberikan pernyataan, sesuatu yang dialami sendiri disampaikan pada orang, rasa yang sudah terasa, janji yang sudah menjadi bukti. Paham? Ada yang suka nawar-nawarin surga. Dia sendiri gak tahu surga itu apa. Masuk saja belum. Calo bukan itu. Ada yang suka nakut-nakutin neraka. Tanya, kapan lu pulang dari sana? Paham maksud saya? Celilitan. Itu tuh di Pasir Koja ngomongnya begitu. Apakah dia tahu celilitan? Cantang tuh. Betul nggak? Dan kita ini berada pada posisi tidak bisa membedakan mana yang ngomong benar, mana yang calo. Bahkan kita tidak pernah menuntut bukti. Betul nggak? Coba jelaskan, Cililitan itu sebelah mananya Jakarta? Ada apa di sana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak apa-apa, itu nggak usah ditanya kalau Cililitan. Kamu rambutan nggak usah ditanya. Tapi jalan pulang kita, masa depan kita harus ternyata, harus terbukti sekarang. Harus terasa sekarang, harus dibuktikan sekarang. Oke, baik, lanjut lagi. Jadi manusia bersama dengan Allah. Dekat nggak Allah? Kata siapa Allah dekat? Kata Allah. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia? Ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Padang Arafah tadi tempat luas, tempat terang untuk mengenal Allah, di luar apa di dalam? Terjawab sekarang?
Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah itu wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh. Kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak? Kalian bisa menjawab. Lihat semuanya ke sini. Lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran nggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak. Itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu. Namanya pintu pikiran. Bisa lihat nggak pintu pikiran di sini? Biar aku segitu jelas. Bisa lihat nggak pintu pikiran saya? Ya Allah. Pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan nggak oleh kalian di sini? Kelihatan? Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat. Gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya kalau ngerti dilanjutkan. Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru, bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik, ya, karena di-share ada foto, cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ. Ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini. Betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng peda, goreng jengkol, betul nggak? Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbal, di situ ada sambal terasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran. Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati. Ada kata-kata bagus yang belum mungkin kalian pahami. Kalau saya mengatakan begini, kalau ada masalah, serahkan seluruhnya pada sang pencipta. Ngerti nggak? Ngerti apa tidak? Manggut-manggut. Ngerti apa tidak? Kalau sudah ngerti saya tanya lagi, siapa sang pencipta itu?
Siapa? Siapa? Tuh kan can ngerti. Makanya jangan dulu manggut-manggut. Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiran. Nuki we can ngerti. Di mana ini ngaji selama ini? Lihat saya semuanya. Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Ayo, lihat saya semuanya. Apa sih masalahnya, Bu? Masalahnya saya sakit hati. Kenapa? Karena dia menghina saya. Oke, kita urai. Kenapa ibu sakit hati dihina orang? Karena ibu punya keinginan orang itu memuji ibu. Ketika dia tidak memujinya, ibu nyeri hati. Ari kahayang batur jika kitu teh tisaha. Tisaha. Di pikiran sorangan, siapa pencipta masalahnya? Ya pikiranmu. Makanya kalau punya masalah, serahkan masalah pada pencipta masalah. Itulah Sang Pencipta. Paham? Gimana cara menyerahkannya? Diselidiki, ya di mana masalah teh? Ternyata sakit hati saya bukan salah orang, tapi saya menginginkan orang memuji saya. Ketika orang tidak melakukan itu, maka saya sakit hati. Jadi sumber masalahnya bukan orang, sumber masalahnya adalah pikiranmu. Pikiranmu lah yang telah menciptakan masalah. Begitu dikembalikan ke situ, bebas. Geuning nu salah teh, uing. Beres nggak masalah? Ini ngaji hanya untuk orang cerdas. Sekali lagi, ini bukan untuk orang pintar. Karena orang pintar mah bisa dibobodo kene sama orang licik. Orang licik juga masih bisa dibobodo kene, kurang jahat. Betul nggak? Orang cerdas mah mual bisa dibobodo. Ari pintar di mana pintar? Mati sekolah disebutnya intelektual. Ari cerdas di mana? Cerdas itu dari kesadaran spiritual.